Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Tiada yang layak kita ucapkan di dalam pertemuan kita pada malam hari ini kecuali ucapan syukur kehadirat Allah, karena Allah masih memberikan anugerah, masih memberikan hidayah, taufik kepada kita semua sehingga kita bisa bermuajah di Masjid Al-Amin ini dalam rangka mengkaji kitab Al-Hikam. Harapan kita bersama mudah-mudahan ilmu yang kita kaji senantiasa dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita mati termasuk golongan orang-orang yang mencari ilmu. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama mudah-mudahan pengajian yang diselenggarakan di Masjid Al-Amin ini bisa menjadikan sababiyah kita diakui sebagai umat Muhammad, bisa mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Ala diniyat wa ala niyatin sholihah wa ala wama wa ala mana wa bi salafuna sholihun. Ajarokumullah al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ahli baitil kiram. Ismaila musyrif hadal kitab Ibnu Atala Sukan Ruman Syarok Imam Sarkawi wa ila Syamudin Abdul Qadir Al-Jalil Syamad Kabir Arif wa Syamad Badawi Arif wa Syahayatil Kharani wa Jami' Aulid Sadil Gunung Jati wa Ismaila Sayyidi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli rahmatullah alaihim wa qaddasallahu sirrahum. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami masakina ustadina sanila sa Muhammad siratul arif saya urisa salah safuddin wa jami masakina ilal muntaha wa dasallahu sirrahum wa nawara tariqahum wa ili darajatim wa atalaina min barakati wa amtir alaina ghasa karamatin bid daraini syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Li walidayya wa li masakin wa li ashabil huquqi 'alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Itu masuk aja, jangan masuk. Longgar. Masuk aja, masuk. Bahan bisa longgar, itu masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakati fid dharain amin. Iradatuka tajridah ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab minas syahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Iradatuka tajrida, keinginanmu bertajrid, lepas dari urusan duniawi, fokus hanya ibadah. Ma'iqamatillah iyaka, padahal Allah masih menempatkanmu di derajat asbab atau makam asbab, makam usaha. Rezeki kita itu harus udah ada, tapi harus diambil melalui kerjaan. Lantas kita ini kepengen bertajrid, fokus ibadah, nggak usah kerja zahir. Minas syahwatil khafiyah, keinginanmu yang kayak begitu itu minas syahwatil khafiyati, sebagian dari syahwat yang samar, keinginan nafsu yang terselubung. Wa iradatukal asbab, keinginanmu berasbab, pengen kerja zahir. Ma'iqamatillahi iyaka, padahal Allah menempatkanmu di derajat fitajridi, di dalam derajat tajrid. Kamu melulu ibadah aja sama Allah, malam baca Quran, pagi berzikir, baca sholawat, oleh Allah rezekinya dikirim. Pokoknya ngabdi sama ilmu saja, ngaji sama ilmu, berwirid, berzikir, baca Quran, rezekinya dikirim oleh Allah. Lantas sudah tercukupi kayak begitu itu tanpa usaha zahir, hatinya itu bergerak kepengen derajat asbab, pengen usaha, apa pengen dagang, apa pengen apa, pengen bisnis. Dia kayak begitu itu inhitatun, tergusur, merosot minal himmatil aliyah, dari derajat yang tinggi. Jadi sebaiknya kita itu bagaimana? Sebaiknya meletakkanlah kepada letaknya masing-masing. Yang usaha, kerja, pemajikan, apa kuli, apapun bentuknya, yang penting di situ masih bisa ibadah kepada Allah, teruskan. Itu berarti kedudukan yang baik. Ngaji, zikir, wirid, mengajarkan ilmu, oleh Allah rezekinya dicukupi, udah dinikmati aja. Nggak usah pengen yang macam-macam, kepengen bisnis, kepengen yang aneh-aneh, ya sudah, itu nikmati, itu derajatnya. Jadi rezeki seseorang itu ada yang namanya asbab. Asbab itu harus diambil, harus melalui sebab. Sebab bekerja dulu baru rezekinya dapat. Dagang baru rezekinya ada, itu namanya sebab. Ada yang tajir nggak usah tanpa sebab, oleh Allah sudah dicukupi. Itu digambarkan melalui binatang. Ada binatang namanya laba-laba, itu tajrid. Dia nggak pernah kerja kemana-mana, hanya di rumah aja berserah diri kepada Allah, rezekinya datang. Ya. Ada yang nyari derajatnya asbab tapi berlebihan sampai nggak kenal waktu.
Waktunya sholat nggak sholat, waktunya ngaji nggak ngaji, waktunya zikir nggak zikir, kerja aja siang malam, semut nyari makanan aja, ya nggak pernah nanti. Hasilnya nggak ada, nggak barokah. Ada juga yang bisa ngatur waktu. Binatang apa? Lebah. Lebah itu kerjanya nggak banyak. Gini ini udah pulang ke rumah semuanya, nggak ada lebah keluyuran malam-malam. Berangkat kira-kira ya jam 8 dia pergi sholat duha dulu. Ya. Sebelum duhur udah pulang. Kelihatannya nggak bawa apa-apa. Hanya nyesep sari madu, sari kembang. Bawa pulang itu loh. Lama-lama banyak di rumahnya barokah. Cukup untuk seluruh apa yang ada di situ. Bahkan manusia ikut menikmati hasil dari lebah itu. Kenapa? Satu, lebah bisa ngatur waktu. Yang kedua, lebah itu ada namanya ratu lebah yang nggak ikut kerja. Kalau ratunya dipindah, seluruh lebah akan ikut pindah. Ratu lebah itu gambaran orang tua kita, guru kita. Kita punya guru, jangan sampai gurunya ditawari kerja, mau kerja nggak di tempatku. Udah, gurunya nggak usah kerja, doain murid-muridnya saja, kan gitu ya, muridnya yang kerja. Orang tuanya nggak usah kerja. Ada orang tua di kampung suruh ke Jakarta, kenapa? Anaknya banyak, lumayan bantu ngemong. Jadi orang tuanya dari kampung dibawa ke sini suruh ngemong anaknya. Kalau nggak benar kadang-kadang masih dimarahin lagi sama anaknya. Lo gimana hidupnya orang yang begitu bisa barokah? Katanya lumayan daripada ngambil pembantu. Ya nggak barokah. Itu orang tua guru itu sudah cukup suruh doakan. Guru suruh doakan muridnya, orang tua suruh doakan anaknya. Udah barokah. Jangan sampai orang tua kita di kampung suruh ke Jakarta, suruh ngomong anaknya 3, suruh masak, suruh nyuapi anaknya, kadang suruh bilas ongkolnya lagi, gratis lagi. Jadi ternyata lebah ini berhasil, satu memang disiplin waktu, yang kedua ratu lebah nggak pernah ikut kerja. Itu kesuksesan. Jangan kayak semut. Kalau laba-laba memang qanaah, tajrid, udah diam aja tapi pasrah. Walaupun nggak ada makanan dia nggak mau keluar dari rumah itu. Ngelawabak ya nggak mau. Itu di rumah aja. Tapi Allah tiba-tiba yang menggerakkan angin-angin, menggerakkan nyamuk-nyamuk nempel di situ, rezekinya ya diterima. Jadi binatang yang paling qanaah itu lebah. Binatang yang paling serakah semut. Binatang yang disiplin. Binatang yang paling serakah semut. Yang qanaah laba-laba. Yang paling disiplin lebah. Berarti kita ini bagaimana? Ya sudah. Allah sekarang ngasih kedudukan kita itu apa? Laksanakan dengan baik. Sebatas tidak mengganggu ibadah. Kita bisa sholat, bisa zikir, ya sudah itu rezeki yang baik, kerja yang baik. Iradatu katajrid, keinginanmu untuk melulu ibadah. Karena ada orang itu sudah punya kerjaan, pengen keluar dari kerjaannya, pengen apa? Pengen melulu ibadah, pengen fokus ibadah saja. Saya nggak usah kerja. Aimalu nafsika artinya condongnya nafsumu. Ayuhal muridu wahai murid, as-shadiqu yang jujur. Ila tajridi untuk fokus ibadah, melulu ibadah, anil asbabi jauh dari beberapa sebab ad-dhahiriyati yang zahir. Tadi sudah terangkan makam asbab itu rezeki kita udah ada tapi harus diambil melalui kerja. Ada yang dagang, ada yang kuli, ada yang macam-macam. Dijemput rezekinya. Enggak dikirim langsung sama Allah.
Khurujika artinya keluarmu anda darinya asbab, darinya makom usaha. Wa adami mu'anatiyah dan tidak adanya melaksanakan asbab tersebut. Ma'iqamatillah iyaka padahal Allah masih menempatkanmu fil asbabi di dalam derajat asbab. Derajatmu itu rezekinya itu harus kerja. Kalau nggak kerja ya nggak punya beneran. Terus kita coba-coba udahlah saya wirid aja, zikir aja, nggak usah kerja. Ya mungkin kita bisa karena kita punya istri, mungkin istri kita yang nggak kuat. Kita punya anak kita yang nggak kuat. Memang bukan derajatnya. Jadi nggak usah melepas kerja pengen fokus ibadah. Kalau memang kerja itu masih derajat kita. Wa alamatu dzalika tandanya orang itu kedudukannya masih derajat usaha. Masih kerja. Karena ada para kiai-kiai, para ulama itu ya enggak kerja, pokoknya melayani agama, zikir, wirid, baca sholawat, ngajar santri, itu dicukupi oleh Allah. Padahal santrinya itu gratis, tapi dicukupi aja sama Allah. Coba di kamu ya itu gratis, nggak dibayar, tapi ya cukup aja. Walamut dalika tandanya yang demikian itu ayuhai ahalaka. Allah memudahkan derajat asbab tersebut kepadamu. Kerja, ada lowongan kerja, gaji ya lumayan. Pengen pindah pengen ninggalin kerjaannya, padahal ibadah bisa di situ. Wa anta jita salamata fi dinika, dan ketika kamu bekerja di situ itu kamu mendapatkan keselamatan di dalam agamamu. Indah mu'anatiyah ketika melaksanakan usaha tersebut, agamanya selamat, kerja enggak dilarang, ibadah. Waktunya sholat, ya istirahat, bisa sholat. Kalau kita dikasih kerjaan oleh Allah, di situ bisa ibadah. Itu memang kedudukan kita di situ. Kerja bisa, ibadah bisa. Wayan qatiya biya ta'muka amma bi'aitin nas, dengan bekerja itu kamu enggak mengharapkan dari apa yang ada di tangan-tangan manusia. Dengan bekerja itu kita jauh pengen dikasih orang, nggak pengen minta-minta sama orang, nggak ngarepkan dikasih orang karena punya kerjaan. Orang itu kalau nggak punya kerjaan biasanya gampang tomak. Tomak itu ngarep-ngarep pengen dikasih orang. Tiba-tiba nggak ada orang kesini, baru aja Samsu 2 bungkus. Mau beli nggak kuat, ngelamun. Waduh ini kalau ada orang ngundang riungan enak. Akhirnya hatinya tuh pengen dikasih orang aja, kan memang nggak punya kerjaan. Dengan bekerja itu harapan kita pengen minta-minta itu nggak ada, ngarep-ngarep pengen dikasih orang nggak ada. Putus harapannya dari apa yang ada di tangan manusia. Karena orang itu kalau nganggur biasanya ya gitu itu timbul tomak. Tomak itu pengen diberi sesuatu. Tomak itu hurufnya itu sudah salah. To, mem, ain. To tengahnya bolong ya? Ain tengahnya bolong. Ain tengahnya bolong. Loh, berarti orang tomak itu bolong, nggak dapat apa-apa. Makanya kita sering ngarep-ngarep janjian dulu sama orang. Kalau terlalu diharapkan kadang malah menselisih, nggak datang juga. Padahal udah janjian. Karena kita terlalu fokus sama manusia. Lupa manusia itu ada yang menggerakkan, ada yang menghendaki. Siapa? Allah. Udah, kita kadang kalau orang kita harap beneran, itu malah nggak datang.
Jadi kalau kita janji yang sudah waktunya nanti kira-kira jam 10 datang, tunggu aja kelewat 10.15 nggak datang, kita tinggal aja, nggak usah tunggu aja, nggak usah. Yang penting kita nggak menselisih janji. Itu biasanya kalau diharap-harap itu malah kosong. Makanya rezeki itu datang kadang-kala bukan yang kita harap-harapkan. Kebanyakan rezeki itu rezeki nomplok. Rezeki nomplok itu kita nggak harap-harap, malah dapat. Diharap-harap malah nggak ada. Kita dapat pekerjaan yang mapan loh kadang-kala ya. Ketika kita butuh susah, ketika kita udahlah berserah diri sama Allah, tiba-tiba ketemu orang nawari kerja, gitu ya. Ketika kita nyari bener susah, karena hati kita fokus sama makhluk ketika itu. Ketika sudah putus harapan hanya bersandar kepada Allah, Allah menggerakkan manusia untuk menemui kita. Kita nggak sadar. Dengan bekerja kita nggak pengen dikasih apa-apa sama manusia. Wala yushghilaka amma anta fihi min wadhaifil ibadati dhahirah. Dan tidak menyibukkanmu dari apa yang kamu tetapi dari beberapa tugas ibadah yang zahir. Sholat bisa, zikir bisa, baca Quran bisa. Dalam kerja itu kerja yang terbaik. Enggak usah pengen mencari yang lainnya. Wal ahwalul batinah, dan beberapa kondisi batin. Allah sudah ngasih kerjaan, nggak menghalangi ibadah, hatinya selamat, kepengen dikasih orang, ibadah ya sudah terpenuhi, kok pengen pindah kerja, lepas kerja, hanya melulu ibadah. Pokoknya pengen jadi wali lah. Wali semuanya ya wali, kalau enggak setidaknya wali murid. Kalau punya anak ya walinya anaknya. Wali yang terbesar itu wali kota. Jadi kerjaan yang terbaik, pokoknya kita bisa ibadah, itu udah terbaik. Loh kok pengen pindah, pengen melulu ibadah kepada Allah, nggak usah kerja. Minasahwatil, itu minasahwati dari syahwat. Amin syahwati nufus, artinya beberapa keinginannya nafsu. Allati tad'u ilaiha, yang mengajak. Allati tad'u ilaiha, yang mengajaknya. Al-khafiyah itu syahwat yang samar, keinginan-keinginan nafsu yang samar. Wa kanat syahwatan li adami wukufika, dinamakan syahwat karena kamu enggak bisa menetapinya. Li adami wukufika, tidak adanya berhentimu ala muradi sayyidika, atas yang diinginkan Tuhanmu. Jadi kerja itu sebenarnya Allah yang menginginkan kita, diletakkan di situ. Oleh Allah dikasih kesempatan bisa ibadah, itu Allah yang letakkan. Tapi kadang-kadang kita nggak kuat, pengen yang lebih. Ada juga yang pengen pindah kerja karena gajinya mungkin lebih banyak, lebih cepat naik tingkatannya. Padahal kerjaan yang dia pindah itu akan menjadikan dia tidak beribadah, melupakan Allah. Tapi karena syahwatnya sangat tinggi pindah. Yang lebih jelek lagi, meninggalkan kerjaan, pengen melulu ibadah. Padahal dalam kerjaan itu sudah bisa ibadah. Itu juga derajat tinggi. Itu derajatnya itu sudah tinggi gitu. Kerja bisa ibadah. Itu sama dengan orang hanya melulu ibadah saja. Karena kita nggak tunduk dengan yang diinginkan Allah.
Jadi yang masang kita kerja itu Allah, udah nikmati. Yang penting bisa sholat, bisa zikir, bisa ibadah. Kok nggak habis kalau dagang? Nggak habis, bawa pulang aja. Kok kira-kira besok basi? Sedekah, dengan sedekah kita berdoa, mudah-mudahan rezekinya jadi barokah. Enak aja. Nggak usah takut kehilangan bangkrut, nggak akan bangkrut. Wa muwafaqatika muradan nafsika, dan kompakmu terhadap yang diinginkan nafsumu. Itu namanya dinamakan syahwat. Karena kita tidak tunduk kepada yang diinginkan Allah. Nafsu kita kompak, kita ngikuti keinginan nafsunya. Wa khafiyah, dinamakan khafiyah li'anna dhahira dzalika anna muradaka bitajarrud al-inqita ila Allah taala. Dinamakan syahwat yang samar karena zahirmu menginginkan tajrid itu adalah pengen melulu ibadah kepada Allah, wa taqarrub ilahi, pengen mendekatkan diri kepada Allah. Wa batinu anna muradaka asura bil wilayah. Sedangkan batinmu berkeinginan supaya masyhur. Nanti kalau saya itu pelulu ibadah saja, wirid aja, zikir aja, kalau perlu nyari goa, bertapa di goa sana, nyari pohon yang gede. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau sudah nyampe puncaknya, tujuannya adalah pengen asyura bil wilayah, pengen masyhur, dikatakan dia adalah seorang wali, seorang yang ampuh. Kalau sekarang paranormal, banyak ini sekarang paranormal itu ya, mau ngejar setan ya. Itu di TV kan banyak ya, di YouTube itu ya, macam-macam namanya orang. Kalau sudah begitu itu udah gak kerja, tiap hari ngejar setan aja. Ngapain setan dikejar-kejar? Kurang kerjaan. Setan ditangkap masukin botol. Ngapain? Biarin aja. Jadi kita itu nggak disuruh merangi setan, gitu loh. Kenapa? Loh, karena setan itu bisa melihat kita di mana saja kita berada. Loh, kita nggak bisa melihat setan di mana setan berada. Bermusuhan sama makhluk yang nggak bisa kita lihat, ya sia-sia belaka. Tetapi Allah bisa melihat setan di mana setan berada, maka kita cukup berlindung kepada Allah. Setannya sudah dihentikan oleh Allah. Ada orang yang sok keilmuan itu, dikit-dikit ada pohon jurus, pohonnya biar setannya kelepek-kelepek. Tiap hari jurusin setan. Gak lama kemudian akhirnya anaknya kesurupan. Dendam walaupun setan itu. Buang setan itu kalau nggak dapat tugas dari gurunya berbahaya. Nah, kalau saya disuruh doain setannya biar hilang, kalau setan nggak terima, saya disuruh guru saya nggak terima, ke guru saya aja, jangan ke saya. Kan gitu. Walaupun seseorang itu misal bisa buang setan, jin, itu kalau orangnya nggak minta ya jangan dibuang. Walaupun lihat gelantungan di rumahnya, di pohon, ya nggak, udah diam aja, jalan aja. Bukan kalau bisa begitu setiap ada setan dijurusin, ya enggak. Ya, kalau nggak disuruh, ya jangan dibuang. Kecuali kalau ganggu. Loh, ada orang yang pengen jadi paranormal itu, ninggalin kerjaannya, akhirnya dukun. Dukun itu duduknya tekun, duduk bakar menyan. Wah, apa kiai sama dukun ini bedanya? Ada bedanya. Kalau kiai bisa dukun, tapi kalau dukun nggak bisa kiai. Kiai itu Quran itu isinya pengobatan, ya macam-macam. Namanya ilmu hikmah itu. Jadi kalau orang
ngobati orang, nyuwuin orang, tapi nggak bisa ngaji, itu dukun. Nah, kalau kiai itu ya bisa ngaji, ya bisa ngobati. Beda dukun sama kiai. Kalau kiai ya bisa dukun, kalau dukun nggak bisa kiai. Suruh ngaji gitu nggak bisa. Paling mejang muridnya saya di pinggir kali Ciliwung sana. Itu di pantai saya itu buat ritual, akhirnya airnya marah, tenggelam semua. Ngapain ritual di pantai? Katanya nyari yang sepi. Ya, alam itu nggak ada yang sepi. Sebelum orang itu memandang bahwa segala sesuatu itu hanya wujud tunggal, penggeraknya tunggal, baru sepi. Kalau nggak ahli tauhid nggak bisa nganggap sepi. Hanya Allah. Menghindari makhluk, air itu juga makhluk, ya batu ya makhluk, nyamuk makhluk. Jadi nggak usah macam-macam. Ya udah kerjanya ditekuni, berdoa, mudah-mudahan barokah. Nggak usah pengen melulu ibadah, melepas kerjanya, pengen fokus ibadah saja karena sering lihat di YouTube. Lihat sidakan nas bil i'tiqad. Tujuannya adalah dalam hatinya nanti kalau saya jadi orang ampuh, deng samilade, orang-orang sama tunduk sama saya, sama nyium tangan saya, patuh sama takut sama saya. Pokoknya mau pengen gaya wali lah. Wali itu lihatnya dia di TV, film Sunan Kalijaga bawa tongkat, ya dia beli tongkat biar tambah serem. Pakai baju gini nggak mau, makanya pakai belangkon. Jadi pengennya nggak usah kerja tapi orang itu nanti sama datang minta di suwuk. Wa taqarrub ilaika. Manusia itu sama datang mendekatkan diri kepadamu, pengen disanjung-sanjung sama orang karena keampuhannya, karena bisa menggergaji angin. Angin digergaji lampu. Fataktau amma anta bisatiti, akhirnya putuslah dari apa yang ada dengan apa amma anta bisatiti, akhirnya terputuslah dari apa yang menjadi lawan katanya. Yang tadinya kamu kerja, hatinya nggak pengen dikasih orang, gara-gara nggak punya kerja, gara-gara nggak kerja, akhirnya pengen dikasih orang. Tadinya dengan punya kerjaan nggak pengen dimuliakan orang, akhirnya gara-gara bertapa tadi pengen dimuliakan orang. Malah bikin gelar, banyak gelarnya. Akhirnya nggak ada orang yang datang bikin brosur disebar-sebarin. Sakit apa, nggak sembuh uang kembali. Nggak semua beneran ya nggak kembali. Nggak ada tuh, sering ada brosur-brosur gitu ya. Sebarkan gitu. Yang disebar itu memang nggak laku. Ya Allah ya aku nggak usah disebarin. Nggak usah maksa number juga orang akan datang kalau memang Allah yang menggerakkan. Walaupun disebari brosur orang malah takut, jangan-jangan penipuan ini, kan malah gitu ya. Qolal arifuna, telah berkata orang-orang alim ma'rifat, Iqbalun nasi alal muridi qabla kamali sumun qatilun. Orang alim ma'rifat mengatakan menghadapnya masyarakat kepada seorang murid
Yang belum sempurna keimanannya, sumun qatilun, laksana racun yang mematikan. Jadi masyhur duluan, ilmu ma'rifatnya belum sempurna. Itu katanya sumun qatilun, racun yang mematikan. Bisa juga itu akan jadi orang yang sombong, yang congkak, memandang orang lain rendah, gak ada apa-apanya. Bahaya, karena hatinya belum tunggal. Jadi masyhur duluan sebelum sempurna imannya. Itu sumun qatilun. Jadi kasih keampuan oleh Allah, keimanannya belum sempurna. Warubama in qata'ta bidzalika an wadha'ifika wa auratika. Terkadang itu bisa memutuskan tugas-tugasmu, wirid-wiridmu. Gara-gara udah dikasih keampuan, akhirnya tugas ibadahnya jadi teledor, wiridnya jadi teledor. Tadinya ngaji jadi nggak ngaji, tadinya berjamaah jadi nggak jamaah. Gara-gara menekuni dunia tajrid, dunia melulu ibadah, nggak usaha zahir. Wasir tata toliu lima bi'aidinas, yang akhirnya ya kamu itu hanya melihat apa yang ada di tangan manusia, ngarep-ngarep pemberian orang. Lah makom tajrid itu ya ada memang, ya makom tajrid, asbab. Di zaman Nabi Isa itu kaumnya ini kepengen diturunkan hidangan dari langit melalui doanya Nabi Isa. Karena kaumnya itu maksa untuk diturunkan hidangan dari langit sebagai tanda bahwa Nabi Isa itu Rasul, tanda bahwa itu mukjizat, maka Nabi Isa mau berdoa, tapi punya syarat. Dengan syarat kalau makanan itu turun dari langit benar, nggak boleh ada orang yang sampai bawa pulang. Makan di situ sepuasnya, nggak boleh bawa pulang. Akhirnya Nabi Isa berdoa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana idali awalina wa akhirina wa anta khairur raziqin. Farzukna wa anta khairur raziqin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai, ya Allah turunkanlah hidangan dari langit. Takunu lana idali awalina wa akhirina, yang menjadikan lebaran atau pesta untuk orang awal dan akhir kami. Warzukna wa anta khairur raziqin, berikanlah rezeki terhadap kami, engkau ada zat yang maha memberi rezeki. Akhirnya turun hidangan. Nanti doa, ternyata dengan doa rezeki itu bisa diturunkan. Pernah terjadi di dalam masa Nabi Isa alaihissalam. Ketika hidangan dari langit itu turun, namanya manusia punya sifat serakah. Sudah dikasih tahu jangan sampai ada yang bawa pulang. Akhirnya dalam hatinya manusia dibisikin, nanti kalau kamu nggak bawa pulang, kalau habis kesini lagi nggak ada. Sifat serakah mulai muncul, akhirnya ya satu persatu ngambilin mbak pulang. Akhirnya mereka dikutuk oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara nggak bisa bersyukur terhadap nikmatnya Allah. Seandainya mereka itu nggak bawa pulang, maka rezeki itu akan terus ada sampai yaumul kiamah. Ada rezekinya orang yang melulu ibadah aja, tapi rezekinya dikirimkan oleh Allah. Siapa? Maryam. Ulama dakhala alayya Zakaria al-mihrab wajah inda rizqa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, ke kamarnya Maryam, wajah inda rizqa, di situ sudah ada rezeki, ada makanan, ada buah-buahan, bahkan masih baru. Padahal Maryam itu dimasukkan di dalam suatu kamar, diabdikan di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Itu tiap-tiap pintu mau keluar itu dijaga, dia nggak keluar. Tapi ketika Nabi Zakaria masuk, di kamarnya itu sudah ada makanan.
Akhirnya Nabi Zakaria bertanya, dari mana makanan ini bisa kamu dapati? Wong kamu nggak keluar kok ada makanan. Qala hadza min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Makanan ini dari sisi Allah. Allah kalau ngasih rezeki nggak usah hitung-hitungan, nggak usah harus kerja rezekinya datang nggak. Kata. Itu Quran, itu nas Quran. Jadi itu tajrid. Jadi Maryam nggak pernah kemana-mana, rezekinya datang. Katanya Allah itu kalau ngasih rezeki ya tanpa dihitung-hitung. Jasamu berapa dikasih rezeki enggak. Itu tandanya tajrid. Lantas kalau saya ini gimana ya? Saya ini tajrid apa asbab nanti? Tajrid apa asbab ya? Jadi kalau kita masih makom asbab jangan lupa sebelum kita bekerja kerjaannya dizikiri, diwiriti. Syukur kalau kita baca suratul Waqiah. Ya bisa diwiriti dengan sholat duha atau doa-doa yang sifatnya memberikan keberkahan di dalam rezeki. Tetap kita berdoa. Sehingga kita ketika mendatangi rezeki itu rezekinya sudah barokah. Kelihatannya kecil, dibawa pulang cukup untuk keluarga semuanya. Kenapa? Karena ditirakati, diriyadhoi. Jadi rezeki itu perlu ditirakati, diriyadhoi biar barokah. Karena kalau dimakan anak-anak kita, biar anak-anak kita menjadi orang-orang ahli ibadah. Ya diwiriti, dizikiri. Ya kira-kira bisa apa? Dibacakan sholawat. Bacakan sholawat 100 kali, sholawat Jibril boleh, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apa sholawat Fatih yang agak panjangan lagi. Habis baca sholawat 100 kali, ya Allah dengan asrornya sholawat, dengan rohaniahnya sholawat yang saya baca, ya Allah jadikanlah rezeki saya rezeki yang barokah. Barokah untuk diri saya, barokah untuk keturunan saya. Tiap hari didoain rezeki itu. Harus ditirakati. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'atun. Di langit rezekimu dan apa yang dijanjikan. Di langit rezekimu. Kita jemput rezeki kita melalui rezeki roh, baru rezeki yang di bumi diambil. Katanya di langit rezekimu dan apa yang dijanjikan. Maksudnya sebelum kita menjemput rezeki yang di bumi itu ditirakati, diriyadhoi, didoakan. Itu kan banyak itu doa-doa yang menjadikan barokahnya rezeki. Ya apa sholat duha, apa sholat sunnah isyraq. Ya, sholat sunnah isyraq itu kita, kalau matahari itu terbitnya jam 6, ya kita ambil kira-kira seberapa atau 10 menit baru kita sholat. Kalau matahari terbitnya itu jam 6 kurang 10, kita tunggu jam 6. Itu kan ada kalender yang isyraq. Isyraq itu berarti terbit matahari. Nah itu nanti kita lewati. Kalau pas terbit matahari haram kita sholat. Kira-kira matahari meninggi setombak, itu kita baru sholat, namanya sholat sunnah isyraq. Itu orang yang sholat sunnah isyraq itu insya Allah rezekinya dijadikan barokah. Masuknya sholat isyraq itu awalnya masuknya waktu sholat duha. Jadi ya pokoknya ditirakati ya diriyadhoi. Kata Gus Dur gitu ya, ditirakati diriyadhoi, zikir lan suluk ojo nganti lali. Ya anak itu ya ditirakati, istri ya ditirakati. Kalau enggak ya. Dan kalau sudah ditirakati kok enggak sesuai dengan harapan kita, itu Allah yang ngurusi. Kayak Nabi siapa? Nabi Nuh itu mendoakan anaknya. Anaknya didoakan ternyata malah apa? Ngikut orang-orang kafir. Itu bukan kesalahan Nabi Nuh. Karena sudah mendoakan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang rezekinya asbab jangan lupa tetap diwiriti. Ya terserah apa Fatihah 7 kali. Habis Fatihah kita ya Allah dengan barokahnya Fatihah, dengan asrornya Fatihah, jadikanlah usaha saya menjadi lancar. Itulah.
Marilah kita berdoa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin dan sadatina sahabi Sayyidina Rasul ajma'in. Allahumma bi mu'jizati jamil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, dengan mukjizatnya para nabi, para rasul, wa bi syafaati Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bi karomati Ibnu Atillah As-Sukandari wa Imam As-Sarqawi wa Syahmuddin Abdul Qadir Al-Jalani wa bi barakati jami' auliyaillah wa jami' masyayikhina masyayikhina inna nas'aluka, ya Allah kami mohon kepadamu, antar syukona salamata Allahumma nas'aluka salam Allahumma nas'aluka salamata wal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Saya mohon kepadamu keselamatan, kesejahteraan dunia sampai akhirat. Wa antar syukona la dunia wa la dunia. Ya Allah, saya mohon kepadamu la dunia ilmi la dunia wa anta zara'a fi qulubina ma'rifat ahkam ma'rifatik, agar kau tanamkan di dalam hati kami ma'rifat kepadamu dengan ma'rifat yang sebenarnya. Wa anta aswa qulubana ilman wa hikmah, dan kau isi hati kami dengan ilmu dan hikmah. Wa ja'alna wa auladina wa ayalina wa qarabatina min ibadikal mutaqin wa min ibadikal sholihin wa min ibadikal arifin wa min warasatil anbiya'i wal mursalin wa min alil imani wa tauhid wal islam wa min alil istiqamah wa min alil husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.